Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang terjadi di tahun ini, 4 peristiwa dari dunia Islam dan 4 peristiwa datang dari luar dunia Islam. Peristiwa yang pertama adalah penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah, yang kedua Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin mengalahkan suku Hawazin dan Saqif. Yang ketiga adalah Ghazwah Thaif, dan yang keempat kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW. 4 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah pengembalian relik salib sejati ke Yerusalem oleh Heraklius. Yang kedua, dekret Heraklius bahwa semua Yahudi harus masuk Kristen. Yang ketiga, penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Yang keempat, berakhirnya pemerintahan Mahendrawarman I dari kerajaan Pallava atau India dan digantikan oleh pemerintahan Narasimhawarman I. Teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah lengkap masih di peristiwa yang pertama, yaitu Fathu Mekah. Hari ini kita akan masuk ke judul nama orang-orang yang masuk daftar hitam, sekaligus penjelasan atau alasannya kenapa mereka masuk ke dalam daftar hitam kaum muslimin. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, bahasan ini ada di halaman 551. Pada pembahasan sebelum ini telah diriwayatkan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kota Mekah, beliau telah memberitahukan kepada para komandan dari keempat pasukan yang diserahi tugas memimpin angkatan perang kaum muslimin masuk ke Mekah dari segala penjuru, bahwa mereka itu tidak boleh memerangi atau membunuh kaum muslimin kecuali jika terpaksa. Dalam pada itu diperintahkan juga oleh beliau agar orang-orang musyrikin yang paling memusuhi Islam yang telah tercatat dalam daftar hitam harus dieksekusi, walaupun mereka itu dijumpai di bawah dinding Ka'bah. Mereka itu ada 13 atau 15 orang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Yang kedua, Abdullah bin Khattal. Yang ketiga, Huwairith bin Nuqais, seorang keturunan Kushayyi. Yang keempat, Miqyas bin Sabahah. Yang kelima, Ikrimah bin Abi Jahal. Yang keenam, Hubar ibnul Aswad. Yang ketujuh, Sarah. Yang kedelapan, Sofwan bin Umayyah. Yang kesembilan, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Yang kesepuluh, Harith bin Hisham dan Zubair bin Umayyah. Yang ke-11, Ka'ab bin Zuhair. 12, Wahsy bin Harb. 13, seorang perempuan penyanyi, dan Fartama juga seorang penyanyi. Dan kita akan bahas dulu orang pertama yang masuk ke dalam daftar ini, yaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini sebetulnya, teman pecinta sejarah, ia sudah masuk Islam jauh sebelum Fathu Mekah terjadi. Ia sudah masuk Islam dan bahkan ikut hijrah bersama para kaum muslimin. Ketika di Madinah, karena kecerdasannya, karena ia pandai menulis juga, oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini diberi tugas menjadi anggota dari tim sekretariat negara. Kalau sekarang ya, anggota tim sekretariat negara atau sekretarisnya Rasulullah. Dan tugas yang dia emban adalah menulis wahyu. Jadi ada tim sekretariat ya. Di situ ada Zaid bin Sabit, kemudian ada juga Umayyah bin Abu Sufyan dan beberapa orang lainnya. Nah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini menjadi salah satu dari mereka. Hanya saja itu rupanya tidak berlangsung lama. Entah karena dia bosan, entah karena dia memang masuk Islamnya itu tidak sungguh-sungguh gitu ya.
Sehingga tidak seberapa lama ia tiba-tiba tidak masuk tugas, tidak masuk kerja, tidak bertugas, dan malah didapati sudah kembali ke Mekah. Nah, yang jadi masalah ketika kembali ke Mekah, dia itu menggembar-gemborkan satu informasi yang cukup menghebohkan, baik bagi orang-orang Quraisy maupun bagi kaum muslimin yang ada di Madinah gitu ya, ketika berita itu sampai ke Madinah. Informasi yang dia gembar-gemborkan, yang dia gaungkan adalah bahwa ia telah merusak dan mengacak-acak wahyu yang diturunkan kepada Muhammad, katanya. Jadi dia bilang, saya ini sudah Al-Quran yang dimuliakan oleh orang-orang Islam itu, Al-Quran yang jadi sandaran hukum orang-orang Islam itu, sudah saya acak-acak, sudah saya tulis dengan karangan saya sendiri, gitu katanya. Dia cerita tuh, ketika saya masuk Islam, pura-pura masuk Islam, kemudian saya jadi percaya, jadi sekretarisnya Muhammad, kemudian wahyu itu kata mereka diturunkan, lalu disebutkan untuk saya tuliskan, saya acak-acak tuh isinya, saya dengan karangan saya sendiri, gitu katanya. Ini kan sangat-sangat menghebohkan ya. Bagi orang-orang Quraisy ini adalah berita yang sangat menggembirakan, dan orang kaum muslimin jadi bahan olok-olokan bahwa kaum muslimin itu begitu bodoh. Ya, mereka bisa tertipu, Muhammad itu bisa tertipu oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Jadi kalau misalnya Muhammad itu mengutip ayat-ayat Quran, kaum muslimin mengutip ayat-ayat Quran, maka itu adalah Quran yang ditulis oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Sa'ad ini bohong. Dia mengatakan kebohongan, kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, dan Al-Quran itu tetap terjaga. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, kalaupun betul, ini tetap tidak akan merusak kemurnian Al-Quran ya, karena Al-Quran itu yang ditulis itu kan sekedar untuk arsip, hanya diarsipkan saja. Sementara Al-Quran yang benarnya, maksudnya yang beredar adalah yang langsung dihafal oleh mereka. Kalaupun Abdullah bin Sa'ad ini melakukan apa yang dia gembar-gemborkan, pasti akan ketahuan gitu. Al-Quran yang ditulis oleh Abdullah bin Sa'ad, kalaupun palsu, maka akan ketahuan oleh kaum muslimin secara keseluruhan, karena mereka sudah menghafal Al-Quran di kepala mereka bahkan sebelum ditulis oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Jadi seharusnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini mengetahui bahwa usahanya itu tidak akan berhasil. Jadi menurut saya pribadi ya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini sebetulnya memang awalnya itu bukan ada dua kemungkinan ya. Apakah dia memang masuk Islamnya benar, tetapi di tengah jalan gitu, dalam waktu yang tidak lama, dia tiba-tiba melepas hidayah yang sudah dia dapat gitu. Jadi awalnya dia benar gitu, tetapi ya murtadlah, dia berubah pikiran. Atau kemungkinan yang kedua, sejak awal dia memang berniat untuk berkhianat, tidak sungguh-sungguh masuk Islamnya, lalu ketika menjadi sekretaris itu dia tidak menemukan kesempatan untuk melakukan niatnya gitu, sehingga dia kembali ke Mekah dengan waktu yang tidak lama ya dia memeluk Islamnya. Jadi ada dua kemungkinan tersebut ya. Namun ala kulli hal, apa yang terjadi hanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah sendiri yang mengetahui kejadian sebenarnya, niat dia sebenarnya, dan tentu saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih mengetahui dari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah sendiri. Namun yang paling penting di sini adalah efek dari kejadian tersebut ya.
ternyata Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini tidak dimaafkan begitu saja, bahkan diingat terus oleh kaum muslimin dan masuk daftar hitam ketika terjadi Fatu Mekah. Dia adalah orang pertama yang atas pengkhianatannya tersebut, terlepas dari dia berhasil atau tidak, tetap dia sudah berniat melakukan pengkhianatan dan bahkan sudah menggembar-gemborkan pengkhianatannya tersebut, menyebarkan berita bohong ke seantero Arab, ya, ke Jazirah Arab. Maka hukumannya adalah tidak lain dieksekusi, meskipun didapati Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah itu bersembunyi di balik kuswah Ka'bah. Jadi bahkan di lokasi yang haram pun tetap hukuman ini harus dijalankan. Kabar tentang masuknya dia ke dalam daftar hitam, orang pertama yang harus dicari dan dieksekusi, tentu telah sampai ke telinga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dia langsung melakukan antisipasi ketika mendengar berita itu, ketakutan dia, ya, lalu dalam keadaan takut dan kalut tersebut dia mendatangi orang dekatnya Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa dia mendatangi Utsman bin Affan? Ternyata ia memiliki hubungan khusus dengan Utsman bin Affan, kekerabatan yang sangat erat. Bahkan disebutkan ia adalah saudara sepersusuan dari Utsman bin Affan. Jadi ya sangat-sangat dekat ya hubungannya, maka ia meminta pertolongan lah. Ditambah lagi selain karena memang ia memiliki ikatan yang erat, yang dekat dengan Utsman bin Affan, ditambah lagi Utsman bin Affan ini adalah seseorang yang lembut hatinya, ya, sehingga ya memang kebalikannya dari sifat seorang Ali, seorang Khalid gitu ya, Utsman bin Affan ini adalah ya menonjol memang dari sisi kelembutan dan apa ya, tidak tegaan gitu orangnya. Maka permintaan dari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini tentulah tanpa berpikir panjang dikabulkan oleh Utsman bin Affan, sehingga ia pun bergegas membawa Abdullah bin Sa'ad menemui Rasulullah SAW. Hanya saja perjalanan Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Sa'ad ini tidak lebih cepat dari berita yang sampai kepada kemah Rasulullah SAW. Di kemah Rasulullah itu sudah mulai terdengar bahwa Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, orang pertama yang masuk daftar hitam, itu menuju Rasulullah dan tidak lain dan tidak bukan pasti untuk meminta pengampunan, meminta perlindungan. Ada seorang sahabat yang pada saat itu menjadi pengawal Rasulullah, ya, yang bertugas mengawal Rasulullah SAW, dan tentu saja ia membawa pedang karena ia sedang bertugas pengawalan gitu. Ia dengan sangat semangat gitu ya mengatakan bahwa tunggu saja itu, kalau orang itu datang gitu ya, baru masuk kemah saja pasti saya akan tebas batang lehernya, karena marah gitu dengan perilaku dari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini. Bukan marah dengan Utsman, ya, tentu saja, tetapi marah dengan perilaku dan pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Sa'ad. Maka tidak lama kemudian datanglah dua orang tersebut, sahabat Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ketika datang, Utsman bin Affan itu langsung mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa, wahai Rasulullah, saya memberikan perlindungan kepada saudara sepersusuan saya ini, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Rasulullah belum menjawab, tetapi kayak melihat gitu ke pengawal beliau, ya, yang tadi semangat banget gitu, sudah meletakkan tangannya di pedang gitu dan semangat siap untuk mencabutnya dan menebas batang leher dan mengeksekusi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Tetapi orang tersebut melihat Rasulullah kayak memberikan kode gitu ya, tapi nggak menangkap maksud Rasulullah.
Lalu Utsman yang paham gitu, ini Rasulullah tidak langsung menjawab, malah melihat gitu, melihat ke arah pengawal tersebut. Utsman langsung berkata lagi, wahai Rasulullah, buru-buru gitu ya, takut pengawal itu keburu ngerti. Ia buru-buru mengatakan kembali, wahai Rasulullah, saya meminta perlindungan untuk saudara sepersusuan saya ini, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Rasulullah tidak menjawab, melihat lagi ke arah pengawal tadi. Pengawal tadi malah melihat lagi Rasulullah. Tidak paham dia maksud Rasulullah itu apa ya, melihat saya, jangan-jangan melarang saya untuk mengeksekusi orang ini. Sementara ia menunggu gitu, dia juga menunggu jawaban Rasulullah. Diberi perlindungan atau enggak nih? Kalau enggak, saya mau tebas batang lehernya gitu lah. Jadi ini orang ini tidak paham keinginan Rasulullah SAW sendiri. Malah Utsman langsung menangkap kode itu sehingga ia langsung meminta kembali kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya meminta perlindungan kepada untuk saudara sepersusuan saya ini, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, dan ia menepuk Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dan untuk segera dia mengucapkan syahadat kembali. Pada akhirnya ya Rasulullah setelah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini mengucapkan syahadat ya, masuk Islam kembali, maka dia sudah menjadi muslim dan haram darah muslim untuk dialirkan. Maka ya begitulah pada akhirnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dengan semua pengkhianatan yang pernah dia lakukan tetap dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dan setelah Abdullah bin Sa'ad itu keluar bersama Utsman bin Affan ya, setelah mendapat perlindungan, ia keluar dan setelah beberapa langkah ya, sudah jauh lah, dikira-kira tidak terdengar lagi percakapan di dalam kemah, Rasulullah itu bertanya kepada pengawal tadi, kau katanya tadi mau menebas batang lehernya, mana kok tidak? Dia juga tidak paham. Oh ya Rasulullah, saya tidak paham kode Anda gitu. Tetapi ya itulah takdir Allah ya, yang menginginkan keselamatan untuk Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Meskipun Rasulullah SAW dalam hati beliau itu tidak menginginkan gitu orang itu mendapatkan ampunan, tetapi rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja maha berkuasa ya atas segala sesuatu. Ia maha berkehendak. Kehendak Allah itu menginginkan keselamatan dan hidayah untuk Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Maka ya, selamatlah orang pertama dari eksekusi mati. Orang kedua yang akan kita bahas adalah Abdullah bin Khattal. Sebagaimana Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Abdullah bin Khattal ini rupanya juga pernah masuk Islam ya. Nama awalnya adalah Abdul Uzza, dan sebagaimana kita tahu, Uzza ini adalah salah satu berhala sembahan dari orang-orang Quraisy. Maka ketika masuk Islam, Abdul Uzza ini oleh Rasulullah SAW diganti namanya karena namanya begitu buruk. Dia begitu buruk ya, artinya hamba Uzza gitu. Maka digantilah oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah, dan nama orang tuanya adalah Khattal. Maka ia setelah menjadi muslim namanya adalah Abdullah bin Khattal. Ia hijrah bersama kaum muslimin ikut ke Madinah, dan tadi kalau Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah itu setelah masuk Islam ia mendapat tugas di tim sekretariat negara ya, sementara kalau Abdullah bin Khattal ini mendapat tugas di bagian pemungutan zakat. Ia menjadi salah satu di tim pemungutan zakat, dan dia tugasnya itu berkeliling ngambilin zakat dari kaum muslimin dan didampingi oleh seorang ansor. Jadi bukan hanya dia seorang ketika bertugas, dia dengan temannya yang tidak disebutkan namanya ya di sini, hanya disebutkan salah seorang dari sahabat Ansor disuruh mendampinginya sebagai pembantunya. Sebetulnya dia tidak melakukan pengkhianatan dengan tugasnya tersebut, hanya saja dia pernah satu waktu itu melakukan kejahatan yang sangat besar, yaitu mengeksekusi seorang budak muslim yang menjadi
pelayannya. Dan entah karena sebab apa ya dia melakukan hal tersebut, entah karena emosi atau apa gitu, tidak diceritakan, hanya saja kejadiannya seperti itu. Setelah melakukan hal tersebut, setelah melakukan kejahatan tersebut, ia tidak meminta maaf, ia tidak memohon ampun, tidak datang kepada Rasulullah SAW untuk memohon ampun, untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi yang dia lakukan adalah dia murtad dan kembali ke agama nenek moyangnya dan kembali ke Mekah. Kalau hanya itu saja yang dilakukan, maksudnya dia murtad gitu ya, paling dia hanya akan dikejar gitu untuk dilakukan penuntutan hukuman atas kejahatan yang sudah terjadi. Tetapi Abdullah bin Khattal ini malah melakukan hal yang sangat-sangat besar yang membuat dia masuk ke dalam daftar hitam pencarian kaum muslimin di nomor 2 ya. Jadi masuk menjadi orang yang sangat-sangat dicari oleh kaum muslimin. Apa yang dia lakukan ketika di Mekah? Kalau Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, dia melakukan kebohongan ya, melakukan hoax, mengatakan bahwa Al-Quran itu hasil karangan dia, sudah diacak-acak oleh dia gitu. Sementara kalau Abdullah bin Khattal ini melakukan dengan lisannya ya, ejekan-ejekan, hinaan-hinaan terhadap kaum muslimin, terhadap Rasulullah SAW, dan juga tentu saja terhadap agama Islam. Rasulullah SAW tidak pernah memberi hukuman kepada orang yang menghina beliau secara pribadi ya, menghina keluarga, menghina kaum muslimin. Tetapi kalau sudah melakukan penghinaan, ejekan terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau menghukum orang tersebut. Lebih beratnya lagi, Abdullah bin Khattal ini tidak melakukannya sendirian. Ia sengaja menyewa 2 orang penyanyi perempuan khusus untuk melantunkan syair-syair yang menghina Islam. Ia mempunyai 2 orang penyanyi perempuan yang khusus menyanyikan syair-syair yang penuh ejekan dan hinaan terhadap Nabi SAW. Dan ia senantiasa menunjukkan permusuhannya kepada Islam. Jadi bukan hanya murtad, dia melakukan penghinaan-penghinaan terhadap Rasulullah SAW, terhadap Islam. Dan bukan hanya dia yang melakukannya, bahkan dia menyewa khusus ya 2 orang penyanyi untuk melakukan penghinaan dan ejekan-ejekan tersebut. Dan tentu saja berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tentu mengetahui semua kelakuan dan perbuatannya yang jahat itu. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin memasuki Makkah di peristiwa Fathu Makkah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Khattal ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sa'ad. Kalau Abdullah bin Sa'ad itu segera meminta perlindungannya lewat Utsman bin Affan, sementara kalau Abdullah bin Khattal ini, dia ketika berita kedatangan Rasulullah SAW itu sampai kepadanya, dia langsung menaiki kudanya dan akan menyerang Rasulullah SAW. Jadi dia mengarahkan, bukan lari, dia menaiki kudanya dan mengarahkan kudanya, melarikan kudanya bukan ke arah menjauhi pasukan Rasulullah SAW, tetapi malah mendekati dan dengan maksud untuk menyerang Rasulullah SAW. Jadi kebenciannya ini sangat-sangat tinggi ya, sangat-sangat dalam kepada Rasulullah SAW. Entah apa sebabnya, apakah karena kemusyrikan atau ada satu dendam tertentu gitu. Tetapi kalau dendam tertentu kan tidak mungkin ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Abdullah bin Khattal. Tidak dikisahkan sebab apa yang membuat Abdullah bin Khattal berperilaku seperti itu. Akan tetapi ketika dia melakukan berlari ya, melarikan kudanya ke arah Rasulullah SAW sambil mengacung-acungkan senjata gitu, kayak hendak
mengeksekusi gitu, hendak menyerang Rasulullah SAW, tetapi melihat pasukan yang begitu banyak, begitu besar, dia jadi ketakutan sendiri. Dia balik kanan, kaget gitu ya. Dia menarik tali kekang kudanya, lalu memutar haluan, balik kanan menjauhi Rasulullah SAW dan pasukan beliau, dan melarikan diri ke Masjidil Haram dan menggelayutkan dirinya di kelambu Ka'bah dengan tujuan hendak mencari perlindungan. Jadi ia berharap dengan berlindung dia di balik kuswah Ka'bah itu dia tidak akan dieksekusi, karena ya ini kan Ka'bah gitu ya, tidak haram untuk mengalirkan darah. Namun tempat perlindungan tersebut pada akhirnya tentu saja diketahui oleh Nabi SAW dan kaum muslimin, sehingga Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengejarnya dan melakukan eksekusi terhadapnya. Maka dengan begitu Abdullah bin Khattal ini menjadi orang pertama yang masuk daftar hitam dan berhasil dieksekusi oleh kaum muslimin. Orang ketiga adalah Huwairis bin Qais. Ini seorang keturunan Qusayyi. Ia termasuk salah seorang yang sangat memusuhi Islam dan orang yang sangat menyakiti hati Nabi SAW sejak beliau masih berada di Mekah. Ia selalu mengejek-ejek, memperolok-olok dan menghina Islam dan Nabi SAW. Puncak kesalahannya adalah ketika Abbas radhiyallahu anhu itu mengantar dua putri Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Dua putri Rasulullah SAW tersebut adalah Fatimah dan Ummi Kulsum radhiyallahu anhuma. Di perjalanan dengan paman mereka Abbas, mereka dikejar oleh Huwairis bin Qais ini. Lalu Huwairis ini melakukan gangguan-gangguan kepada dua putri Rasulullah, kepada Abbas. Gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Huwairis bin Qais ini menyebabkan dua putri Rasulullah SAW itu terlempar dari kendaraan mereka, dan tentu saja membuat mereka dengan jatuh seperti itu ya, membuat mereka terluka. Karena itu ketika Nabi SAW memasuki kota Mekah, beliau memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin untuk melakukan eksekusi. Akhirnya Huwairis dapat ditangkap dan dieksekusi oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi oleh suami dari Fatimah yang menjadi korban dari kejahatan seorang Huwairis bin Qais. Dan teman pecinta sejarah, 3 orang itu saja dulu mungkin ya yang dibahas hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan dengan orang keempat, yaitu Miqyas bin Sabahah di video berikutnya. Dari 3 orang ini, 1 orang selamat mendapatkan perlindungan dan 2 orang lagi mendapatkan hukuman dari Rasulullah SAW. Tentu hikmah yang paling penting yang kita dapatkan kali ini adalah bahwa betapa sangat-sangat luar biasanya ya, maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, sehingga ketika Rasulullah SAW pun tidak menginginkannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut terjadi, hidayah untuk seseorang itu, maka kehendak Allah lah yang terjadi. Meskipun tentu saja ini tidak bisa menutup usaha kita untuk berdoa ya, mendoakan seseorang mendapatkan hidayah gitu, itu tentu tidak menjadi masalah. Mendoakan kebaikan untuk orang lain hanya hak prerogatifnya, apakah dia menerima hidayah tersebut atau tidak gitu, itu adalah Allah. Apakah seseorang itu mendapatkan kemuliaan dengan kebenaran atau tidak, itu haknya itu benar-benar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja kita sebagai kaum muslimin yang Allah berhidayah gitu ya, dan Allah berikan berkah untuk kita supaya kita bisa kenal dengan Islam, bisa masuk Islam, maka ini adalah rezeki yang sangat besar, dan itu tidak ada jasa dari kita sama sekali. Itu benar-benar kehendak Allah yang menginginkan kita lahir dari keluarga muslim, kemudian mendapatkan ajaran-ajaran Islam dan mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu ini adalah hal pertama yang harus kita syukuri dari kehidupan ini, melebihi syukur-syukur kita terhadap hal-hal yang lain. Meskipun tentu saja hal yang lain juga besar, tetapi tentu yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Allah dipertemukannya kita dengan Islam, dikenalkannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dikenalkannya kita dengan Rasulullah SAW. Dan teman pecinta sejarah, mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah ini ya dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kelak. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, hikmah dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan hikmah dari setiap peristiwa sejarah. Bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.